Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB gitu ya. Kali ini teman-teman semuanya yang mau kita bahas adalah keluar dari kandang buaya dipindahkan ke kandang macan atau singa itu namanya. Karena gini loh, ada pernyataan dari menteri yang mana meminta itu BI checking untuk orang yang mau kredit KPR rumah ya, untuk masyarakat yang penghasilan di bawah gitu loh. Kalau bisa itu diputihkan ya, kalau bisa itu diputihkan gitu loh. Jadi saya mau bahas buat teman-teman semuanya, kenapa ini dari kandang buaya pindah ke kandang singa gitu loh, atau ke kandang macan atau harimau atau apa deh gitu loh teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video itu, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang, dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Nah, ini buat teman-teman semuanya, ini kita bahas. Saya ambil dulu satu beritanya, kenapa saya bilangin dari kandang buaya pindah ke kandang macan gitu teman-teman. Dari sesuatu yang membahayakan masuk ke yang lebih berbahaya kalau menurut saya ya. Kenapa nanti berbahaya? Nanti kita terangkan juga ya. Oke. Di sini ada berita yang saya ambil dari Metro TV ya, yang ditulis oleh Husen Mitahudin. Oke, saya pakai beritanya ya, Bang. Menteri PKP minta BI checking calon nasabah KPR subsidi diputihkan. Oke ya. Kerawang, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemungkinan PKP Maurar Sirait menyampaikan agar ada pertimbangan pemutihan BI checking kini slik OJK bagi masyarakat yang akan mengambil rumah dalam program perumahan subsidi. Jadi kalaupun Anda terjebak di pinjol, kalau Anda mau mengambil perumahan subsidi, itu BI checking Anda akan diputihkan gitu loh, supaya Anda bisa mendapatkan kredit rumah ini. Oke. Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI checking, kata Maura di sela sosialisasi kredit program perumahan dan penguatan ekosistem perumahan di Kerawang, dikutip antara Selasa 28 Oktober 2025. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut karena itu disarankan agar ada pemutihan BI checking bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemungkinan. Ya, di sini ya teman-teman semuanya. Jadi hal seperti ini teman-teman, ya hal seperti ini. Kenapa saya bilangin dari kandang buaya ke kandang singa atau macan? Dengar teman-teman. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Karena itu disarankan agar ada pemutihan BI checking bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang digagas. Ya, jadi khusus buat Anda yang mau kredit KPR. Kalau Anda tidak kredit KPR ya sudah, tetap aja BI checking Anda ada di situ. Jadi hanya memindahkan tempat Anda berhutang lagi gitu loh. Ya. Menurut dia, program perumahan subsidi di Kerawang ini cukup potensial. Sebab masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, atau meski telah memiliki rumah, kondisi rumahnya pun kurang layak, ya. Sesuai dengan laporan dari pemerintah Kabupaten Kerawang, masih ada sekitar 38.000 keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Tetapi menurut saya ada lebih dari 38 keluarga di Kerawang yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Kerawang. Ini masih sangat banyak, kata dia. Bantu dorong ekonomi daerah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan dukungan atas program perumahan subsidi yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemungkinan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut bergairah ketika pembangunan semakin masif, dari mulai hal kecil hingga yang besar. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan inilah ekonomi berkembang, ungkap dia.
Bupati Kerawang Aep Saipullah menyampaikan agar pemerintah membantu masyarakat terkena daftar hitam atau blacklist BI Checking dalam program perumahan subsidi. Banyak masyarakat yang curhat kalau mereka itu kena BI Checking, padahal mereka sangat menginginkan untuk memiliki rumah melalui program perumahan subsidi, kata dia. Oke. Sebenarnya sih bagus ya. Cara yang digagas ini atau cara yang disampaikan ini atau permintaan yang dimohonkan oleh Bapak Menteri ini ya, itu adalah hal yang bagus. Cuma yang harus diperhatikan adalah ini tentang hutang kepada hutang. Tujuan Pak Menteri ini bagus gitu loh, supaya katanya ada orang-orang yang tempat tinggalnya tidak layak, kita kasih KPR untuk kredit rumah gitu loh ya. Kalau namanya terkendala di BI Checking, kita hapuskan. Kalau saya nggak salah, dulunya juga Bapak Menteri beberapa bulan yang lalu juga sempat menyampaikan bahwasanya banyak nama masyarakat ini tersandra atau terjebak di pinjol juga gitu loh ya. Itu adalah solusi yang bagus ya. Dengan menghapus BI Checking, otomatis mereka mempunyai kesamaan atau kesetaraan, mereka juga berhak untuk memiliki rumah subsidi tadi. Cuman dari teman-teman semuanya, ini Anda yang mau mengajukan rumah subsidi seperti program yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, ini harus Anda pertimbangkan dengan matang. Ini harus Anda pertimbangkan dengan matang, karena teman-teman semuanya, soal rumah KPR ini tidak tuntas dengan hanya 1 tahun atau 2 tahun. Ya, pasti tenornya dan jangka waktunya 10, 15, bahkan sampai 20 tahun. Yang harus Anda perhatikan adalah Anda dikeluarkan dari BI Checking karena hutang di masa lalu Anda, dimasukkan lagi dengan hutang di masa depan, yang mana ini akan lebih kejam nantinya kalau misalnya penghasilan Anda hanya pas-pasan, penghasilan Anda hanya mengandalkan satu sisi pemasukan saja. Ya, ini teman-teman harus memikirkan dengan matang hal-hal yang seperti ini. Karena kredit yang jangka panjang akan ada masanya nanti Anda dibenturkan dengan dana darurat. Anda dibenturkan dengan dana yang instan yang Anda benar-benar butuh saat itu. Kalau Anda hanya mengandalkan satu pemasukan, ini rumah KPR bisa jadi kuburan berlantai keramik. Pada akhirnya akan seperti itu. Untuk menutupi rumah KPR yang Anda ambil ini untuk bulanannya, itu Anda pasti akan mengandalkan hutang. Ini harus dipertimbangkan ya. Saya tidak melarang teman-teman semuanya ikut program dari Bapak Menteri. Ini adalah usulan yang bagus. Tapi sebelum Anda melangkah ke sana, ini Anda harus pertimbangkan dengan matang. Dan begitu juga untuk Bapak Menteri. Ini literasinya harus merata Pak, harus dijelaskan secara detail, karena kita sama-sama tahu masyarakat ini kekurangan dalam memahami. Jangan sampai terjadi penyesalan bagi mereka di kemudian hari karena mereka tergiur dengan rumah-rumah KPR sementara mereka tidak memikirkan untuk jangka panjang. Mana tahu mereka hanya mengandalkan satu sisi pemasukan saja. Kalau seandainya nanti berdempet mereka butuh dana darurat, tapi butuh juga untuk membayar tagihan dari rumah KPR, ini malapetaka akan terjadi di sini. Ya, makanya saya sampaikan tadi, kalau misalnya penghapusan BI Checking hanya berlaku untuk mereka yang mau kredit perumahan, rasa saya ini hanya pemindahan dari kandang buaya ke kandang singa. Teman-teman bisa cerna lagi ucapan saya dan matangkan lagi pemikiran Anda. Saya tidak melarang Anda untuk ikut program itu, tapi tanyakan ke diri Anda, yakin Anda mampu untuk menyelesaikan ini di jangka panjang nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.